Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan pengendalian dan penjaminan mutu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peta kendali. Nah, misalnya terdapat sebuah pabrik yang memproduksi baut setiap harinya. Nah, salah satu karakteristik yang harus dipenuhi dari produk baut ini adalah panjang bautnya, gitu ya. Nah, di awal minggu, produk baut ini memiliki ukuran panjang yang terlihat normal gitu ya, sesuai dengan spesifikasi. Namun beberapa hari kemudian, tanpa disadari, ukurannya mulai sedikit lebih panjang gitu ya. Tidak terlalu jauh dari standar, tapi cukup membuat kan customer-nya itu mengeluh gitu ya, karena menjadi tidak bisa digunakan misalnya ya. Nah, Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Eh, Kejadiannya ini sangatlah halus gitu, maksudnya perubahan panjangnya itu terjadi sedikit demi sedikit ya, bukan karena mesin yang rusak atau bukan juga karena operator gitu ya, tapi ada perubahan yang sangat halus, yang kecil gitu ya dan bertahap dan lama-lama ini bisa sangat jauh dari standarnya gitu kan, sangat jauh dari spesifikasinya. Nah, sehingga kalau tidak diantisipasi atau tidak dilakukan perbaikan, itu bisa menjadi masalah yang besar. Nah, disinilah peta kendali itu berperan gitu ya, membantu kita untuk melihat pola-pola yang tidak terlihat gitu ya oleh mata biasa. Jadi seperti ukuran tadi berubahnya kecil-kecil itu mungkin dengan secara visual kita tidak terlalu memperhatikan ada perubahan dimensinya gitu ya. Nah, tapi dengan peta kendali dia memberikan sinyal ya kapan variasi itu masih wajar dan kapan variasi itu sudah tidak wajar atau perlu diperbaiki. Nah, ini bentuk dari peta kendali. Jadi tadi ya, peta kendali itu adalah alat statistik yang digunakan untuk memantau kestabilan suatu proses dari waktu ke waktu ya. Jadi melalui peta kendali kita bisa membedakan ya, apakah variasi yang terjadi itu merupakan variasi yang alami, ya, variasi alami proses atau disebabkan oleh faktor khusus yang harus ditindaklanjuti. Nah, kalau di gambar ini kan kita bisa lihat, misalnya ini adalah tadi ya data rata-rata apa panjang baut setiap kali kita mengambil sampel gitu ya. Di sini ini kan ada perbedaan ya. Maksudnya dia nggak selalu sama di apa namanya? Tidak berada di satu garis yang lurus, tapi ini naik turun gini ya. Nah, inilah yang disebut dengan variasi. Nah, variasi ini sangat wajar terjadi ya ketika kita melakukan pengambilan data, misalnya ini aja Pak, berat badan aja ya. Bisa kita lakukan percobaan 5 kali hari ini ya. Nah, itu bisa saja rata-rata berat badannya tuh bisa berbeda dengan sore harinya misalnya. Jadi ada perubahan atau ada variasi ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui itu apakah variasinya ini ya terjadi karena proses yang alami atau karena ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Nah, di dalam peta kendali ini kita bisa lihat di sini ada subgroup number ya, N1. Nah, ini adalah apa namanya? Jumlah subgrupnya. Misalnya kita membuat peta kendali X bar ya. Berarti ini rata-rata subgroup pertama berapa, subgroup kedua berapa dan seterusnya. Kemudian di sini kita punya yang namanya target value. Kalau target value ini adalah center line-nya ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya nilainya yang paling ideal itu ada di sini. Ya. Ya, tapi tadi untuk menciptakan produk yang benar-benar seragam ya. Misalnya ukurannya berapa ya? 3 sen 2 cm misalnya pas 2,00 itu akan sangat sulit ya pasti. Nah, kemudian di sini ada upper control limit dan lower control limit.
Nah, jarak antara center line dengan batas kendali atas maupun batas kendali bawah ini adalah plus minus 3 standar deviasi ya. Jadi batas kendalinya ini ditetapkan pada plus minus 3 standar deviasi. Nah, selama titik datanya itu berada di dalam batas kendali, seperti contoh ini ya, ini tidak menunjukkan pola yang tidak wajar. Jadi ini eh, masih oke ya, masih terkendali secara statistik. Nah, ini bentuk peta kendali yang lainnya ya. Kalau yang tadi itu sebelumnya ya, yang sebelumnya semua titik itu berada di dalam batas kendali. Nah, kalau ini dia ada satu titik yang berada di luar. Jadi, jika kita melakukan statistika inferensi ya, kita bisa membuat H0 dan H1-nya ya. H0-nya itu adalah proses average masih sesuai target value dan perbedaan yang terjadi karena common cause atau random cause. Sedangkan H1-nya terbukti bahwa proses average-nya berubah, yang artinya populasi proses sudah berbeda dan diyakini bahwa special cause yang merubah proses terjadi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, setiap titik ini kita bisa lakukan uji hipotesis, gitu ya. Ketika di dalam sini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kesimpulannya adalah tolak H1. Kenapa? Karena eh, proses average-nya itu masih sesuai dengan target value. Artinya dia masih berada di dalam batas kendali. Beda dengan yang titik di atas ini. Dia berada di luar batas kendali dan ini mengindikasikan bahwa adanya special cause yang harus segera ditindaklanjuti. Penggunaan peta kendali ini eh, terdapat di dalam standarisasi internasional ya, ISO 7871. Nah, di sini ada 3 macam penggunaan peta kendali. Pertama, control charts for process stability. Jadi, penggunaan peta kendali untuk stabilitas proses di klausul 7 ya. Ini menggunakan Shewhart control chart yang akan kita bahas sebenarnya ya. Nah, di klausul 7 ini penggunaan peta kendali itu bisa dilakukan di 2 fase. Fase pertama itu pada saat R&D ya. Berarti kalau R&D itu adalah pengembangan prosesnya. Nah ya, jadi di awal proses itu kita juga bisa menggunakan peta kendali. Misalnya, eh, Departemen R&D sebuah produsen skincare, dia ingin memonitor waktu reaksi kimia dan suhu selama proses produksi. Nah, jadi sebelum melakukan produksi secara massal, dia menggunakan peta kendali ini untuk menentukan batas kendali awalnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian di fase kedua itu penggunaan peta kendali pada saat proses sedang berjalan. Berarti tujuannya untuk melakukan monitoring proses ya, melakukan monitoring proses, gitu ya. Kemudian prinsip kerja chart ini adalah mengenali alarm munculnya special cause, meminta tindakan untuk mengembalikan proses ke posisi stabil kembali ya. Kadangkala selain batas kontrol disertakan juga warning control untuk meminta peningkatan awareness. Jadi sebelum batas kontrol itu ada warning control juga. Nah, kemudian yang kedua itu control chart for process acceptance ya. Jadi di sini peta kendali itu digunakan eh, dalam proses acceptance ya, atau penerimaan. Nah, jadi chart ini menggunakan spesifikasi dari desain atau dari customer-nya. Nah, special cause yang terjadi itu dibiarkan asalkan prosesnya itu masih dalam batas spesifikasi yang ditentukan. Jadi, selagi masih ada di dalam batas spesifikasi yang sudah ditentukan, walaupun ada yang keluar dari batas kendali itu tidak masalah gitu ya kalau di klausul 8. Nah, kalau klausul 9 ini untuk proses adjustment. Jadi dengan menggunakan control chart yang lama, berarti yang historis ya, data historis, proses itu semakin dikenali gitu ya, sehingga usaha dilakukan untuk membuat model dan model ini digunakan sebagai model prediktif. Nah, namun yang kita pelajari di mata kuliah ini hanya di bagian satu dulu ya, yaitu control chart for process stability.
Bagaimana sih cara membuat peta kontrol ini? Nah, berdasarkan ISO 7872 ini ada di klausul 12. Di sini ada 4 tahap ya. Pertama adalah determine data collection strategy. Kita lihat di sini. Nah, ini area yang A ya. Pertama kita memilih CTK karakteristik to control. Jadi kita ingin memilih karakteristik apa yang akan dikendalikan, gitu ya. Kayak misalnya tadi baut, itu kan karakteristiknya ada panjang, kemudian ada dia apa? Diameter misalnya ya. Belum lagi ada produk-produk yang lain yang mungkin karakteristiknya sangat banyak gitu. Kita tidak bisa, ya sebenarnya bisa-bisa saja, tapi pasti akan menghabiskan waktu dan biaya dan resource gitu ya. Sehingga kita harus memilih karakteristik apa yang worth it untuk dikendalikan gitu ya. Nah, bagaimana cara memilihnya ya? Misalnya kita bisa menggunakan diagram Pareto ya. Dari Pareto kita bisa melihat problem apa nih yang paling banyak. Nah, dari situ kita bisa menelusuri kira-kira karakteristik apa yang harus dikendalikan. Gitu ya. Kemudian choose the sampling frequency and the data number in each subgroup. Jadi kita menentukan teknik samplingnya di sini ya, jumlah sampelnya berapa untuk masing-masing subgrupnya. Kemudian fix the number K of subgroup needed before the first evaluation of the control limit. Jadi kita menentukan jumlah subgrupnya ada berapa. Kemudian choose the measurement which is capable with respect to specification ya. Jadi misalnya metodenya atau peralatan yang digunakan ya. Kayak tadi misalnya diameter nih. Alat yang digunakan apa gitu ya. Metodenya seperti apa itu harus sama kan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu B, data collection and computation ya. Jadi di sini kita mengumpulkan data, kemudian kita merekap ya, mengumpulkan data, merekap, kemudian juga kita bisa make a graph of data, jadi menggambar data gitu ya. Kita menghitung rata-rata dan juga range-nya untuk masing-masing subgroup. Kemudian setelah kita menghitung R-nya atau range-nya, kita hitung R-bar-nya ya, rata-rata range-nya berapa gitu ya. Baru kita bisa menentukan upper control limit dan lower control limit ya, atau batas kendali atas dan juga batas kendali bawah. Setelah itu kita menentukan center line-nya atau R-bar-nya ini. Kemudian ada UCL-nya dan LCL. Kemudian kita akan plotting data yang kita punya tadi ke dalam R-chart. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah R-chart ini berada di dalam kendali secara statistik? Kalau tidak, maka kita akan menginvestigasi the assignable cause and remove the out of control causes. Jadi, kita akan menghilangkan data yang berada di luar batas kendali, gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah berada di batas kendali, ya langsung kita lanjutkan untuk menghitung standar deviasinya, kemudian kita menghitung X bar, kemudian UCL dan LCL-nya. Kemudian kita menggambarkan X bar control chart ya. Jadi ini X bar R chart ya. Nah, apakah dia berada dalam kendali? Kalau tidak ya sama ya prosedurnya. Kita bisa hilangkan data yang berada di luar kendali. Kalau misalnya berada di dalam kendali, kita bisa lanjutkan ke is the process under control, under statistical control? Kalau iya, berarti kita bisa melakukan analisis kapabilitas proses, gitu ya, sampai nanti menentukan proses reliability. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis peta kendali. Kendali ini yang digunakan itu berdasarkan dari jenis datanya. Jadi ada dua macam data variabel dan data atribut. Data variabel itu apa? Data variabel itu adalah data yang diukur pada skala yang kontinu. Ya, kalau data atribut itu data yang dihitung. Gampangnya gimana ya? Pokoknya kalau hasil pengukuran berarti data variabel. Ya, waktu, berat, jarak, temperatur, gitu ya. Apalagi tekanan misalnya. Nah, kalau data atribut ini adalah counting ya, dihitung. Muncul bila mana kita menentukan hanya kemunculan atau tidak adanya sesuatu. Jadi
Misalnya kita ambil tadi produk baut, terus kita lihat, oh, baut ini cacat atau tidak cacat. Ya, kita akan menghitung jumlah yang cacat berapa, yang tidak cacat berapa, gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan apa itu data variabel dan apa data atribut. Gampangnya, data variabel itu adalah hasil pengukuran menggunakan alat ukur, gitu ya, yang dia menggunakan skala desimal ya. Sedangkan kalau atribut ya hasil counting aja. Ini adalah decision tree untuk menentukan peta kendali apa sih yang harus kita gunakan, karena macam-macamnya ada banyak ya. Ini ada X bar R chart, X bar S, individual chart, kemudian ada P chart, NP chart, C chart, U chart gitu ya. Nah, peta kendali mana yang akan digunakan? Untuk menentukannya, kita melihat dari decision tree ini ya.